wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat, bahagia, dan semangat untuk belajar. Kembali lagi bersama Ibu Intan Wulandari. Nah anak-anak, apakah kalian tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar tentang suatu gaya. Nah sebelum itu, apakah anak-anak tahu apa itu gaya? Dan mengapa kita harus mempelajarinya? Baik, untuk membuka wawasan anak-anak tentang gaya, mari kita simak cuplikan video berikut. Nah anak-anak, dari video sebelumnya kira-kira apa yang bisa kalian deskripsikan tentang suatu gaya? Nah tepat sekali. Jadi gaya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan benda berubah gerak atau berubah bentuk. Nah gaya bisa berupa tarikan atau dorongan. Setiap hari pastinya kalian sudah pernah menjumpai peristiwa serupa bukan? Tentang gaya. Lalu ada berapa jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk lebih jelasnya yuk simak ilustrasi berikut. Ada banyak jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh kita. Contohnya, gaya yang kita gunakan untuk mendorong, menarik, mengangkat, dan melempar benda. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Contohnya, buah mangga yang jatuh dari pohon, bola yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Gaya gesek adalah gaya yang timbul karena dua permukaan benda saling bergesekan. Contohnya, gaya gesek antara sepatu dan lantai, ban sepeda motor dengan jalan, dan aktivitas menulis di kertas. Gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda, sekaligus bisa menarik dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Contohnya, gaya tarik-menarik antara benda magnet dan dengan benda-benda yang terbuat dari besi seperti paku dan penjepit kertas. Gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. Contohnya, kipas angin yang semula diam menjadi bergerak karena adanya listrik.
Selain itu, blender yang dapat bergerak dengan adanya energi listrik. Bagaimana sobat belajar? Apakah kalian sudah paham tentang jenis-jenis gaya sebelumnya? Lalu, apakah kalian dapat menemukan jenis-jenis gaya lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sobat belajar sekalian, dari jenis-jenis gaya tadi, banyak sekali fenomena dalam keseharian kita sebagai akibat dari suatu gaya yang dilakukan oleh manusia kepada benda atau aktivitas lainnya. Dapatkah kalian mengidentifikasi salah satunya? Ya, tepat sekali. Salah satu pengaruh gaya adalah membuat benda diam menjadi bergerak. Lebih lanjut tentang pengaruh gaya, mari kita cermati dan simak pada video berikut. Gaya menggerakkan benda diam. Kalian pasti tidak asing bukan dengan kesenian kuda lumping? Jika kita perhatikan, dalam sebuah pertunjukan kesenian kuda lumping, para penari akan memakai sebuah properti dalam setiap pertunjukannya. Properti tersebut merupakan simbol untuk menggambarkan seseorang yang sedang menunggangi kuda. Gerak tarikan yang dilakukan oleh penari saat mengambil properti itulah termasuk pengaruh gaya yang membuat kuda lumping awalnya diam menjadi bergerak. Gaya menghentikan benda bergerak. Sebaliknya, gaya juga bisa menghentikan benda yang awalnya bergerak menjadi diam kembali. Misalnya, saat kamu mengayuh sepeda, tiba-tiba melihat seekor kucing yang sedang berjalan, tentu otomatis kita akan menarik rem. Gerakan menarik rem tersebut membuat sepeda yang awalnya bergerak menjadi seketika berhenti. Bagaimana sobat belajar? Apakah kalian sudah paham tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pengaruh gaya untuk menambah pengalaman kalian dan pengetahuan kalian agar semakin kuat. Nah, sobat belajar, itu tadi uraian tentang gaya yang ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita simpulkan bersama apa yang telah kita pelajari dari tayangan sebelumnya. Ya, tepat sekali. Pertama, kita telah belajar tentang hakikat gaya. Yang kedua, kita telah mengidentifikasi jenis-jenis gaya. Dan yang terakhir, kita telah mengidentifikasi fenomena dalam lingkungan sebagai akibat dari gaya. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan singkat tentang gaya dalam kehidupan. Nah, Bu Intan berharap ilmu dan pengalaman yang kalian peroleh hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Goodbye.